bahwa skripsi dari Joko Widodo itu adalah skripsi palsu. Kami meyakini berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan metodologi riset bahwa skripsi tersebut palsu. Artinya transkrip nilai itu pun palsu, 99,9%. Bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM, kami bisa pastikan. Betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, maka kami akan bisa menerimanya dengan senang hati. Lebih dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Saya sudah melampaui itu, Mas, Pak. Posisi saya ini sudah jadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Ya, reviewer. Karena itu, maka saya sudah beranjak. Kalau dalam bahasa penelitian ini, saya ada di dalam wilayah sebagai oracle. Oracle itu seperti oracle-oracle di masa lalu, 2500 tahun yang lalu. Namanya Plato, Socrates, ya, Galileo. Itu mereka mentahbiskan karyanya, itu bukan lagi pada jurnal-jurnal. Kami ini diperlakukan seperti Socrates 2500 tahun yang lalu. Ya, Socrates itu dibunuh dengan racun karena dia menyatakan kebenaran kepada penguasa. Masa kita kembali 2500 tahun yang lalu? Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya dipenjara? Di negeri penuh drama politik tanpa jeda ini, kita sering melihat orang berubah profesi lebih cepat daripada harga sembako berubah di pasar. Hari ini dokter, besok ahli hukum, lusa pakar forensik, minggu depan mungkin cenayang dokumen negara. Dan di tengah kerasnya persaingan antara fakta, opini, dan halusinasi publik, muncullah satu fenomena langka. Seorang dokter yang tampaknya merasa dirinya adalah gabungan sempurna antara ilmuwan, detektif, investigator, komentator politik, sekaligus peramal sakti mandraguna. Dengan bangga, dokter yang sering sengaja memplesetkan dirinya doktor ini melangkah mantap ke panggung kontroversi. Bukan untuk membahas kesehatan masyarakat, bukan soal wabah, bukan edukasi medis, tapi menuduh mantan presiden menggunakan ijazah palsu. Ya, Anda tidak salah dengar, dari ruang praktik ke ruang spekulasi. Dari diagnosa pasien ke diagnosa dokumen negara. Pertanyaannya, apakah ini keberanian intelektual atau sekadar overconfidence stadium akhir? Tapi perlu disclaimer, kita bukan membicarakan Dr. Tifa, tapi seorang dokter di negeri ubur-ubur yang lebih percaya ramalan dan ilmu gaib daripada ilmu pengetahuan. Kita semua tahu, menjadi dokter tentu bukan perkara mudah. Bertahun-tahun kuliah, koas melelahkan, jaga malam, ujian berat, biayanya pun tidak murah. Profesi ini dihormati karena dedikasinya pada ilmu pengetahuan. Dan sering disebut profesi mulia karena bisa menyelamatkan nyawa. Namun masalah muncul ketika sebagian orang mulai mengira gelar medis otomatis memberi akses premium ke seluruh cabang keilmuan semesta. Seolah-olah setelah lulus kedokteran, seseorang juga langsung mendapat bonus, sarjana hukum, ahli politik, pakar digital forensik, peneliti arsip nasional, dan lisensi mendeteksi keaslian fotokopi dari jarak spiritual. Pada kenyataannya, stetoskop tetap alat mendengar jantung, bukan alat scan keaslian ijazah. Tapi mungkin kita kurang update. Mungkin edisi terbaru, dunia medis memang punya spesialisasi baru, spesialis propaganda kronis. Karena cara tuduhannya seringkali mirip trailer film konspirasi daripada presentasi ilmiah. Narasi dibangun dramatis, ekspresi serius, nada meyakinkan. Selalu suka pakai kata menurut ilmu pengetahuan. Padahal antara langit dan bumi, seorang dokter tiba-tiba jadi peneliti ijazah palsu. Di era media sosial, viral memang sering dianggap setara dengan benar.
Padahal popularitas dan validitas adalah dua hal yang sangat berbeda. Contoh, video kucing joget bisa viral. Bukan berarti kucing itu ahli koreografi. Begitu pula tuduhan bombastis, ramai dibicarakan, belum tentu kuat dibuktikan. Namun sayangnya, banyak tokoh publik memahami satu hal. Semakin kontroversi pernyataan, semakin tinggi perhatian. Dan perhatian adalah mata uang baru. Maka muncullah pola klasik. Lempar isu besar, bikin gaduh, panen penonton, naikkan personal branding. Jika benar, klaim kemenangan. Jika salah, bilang hak bersuara dilindungi undang-undang. Sederhana, efektif, dan seringkali berisik. Masalahnya, ketika tuduhan serius dilempar tanpa fondasi kuat, yang rusak bukan hanya reputasi target, tapi juga kualitas diskusi publik. Negara akhirnya sibuk memperdebatkan fotokopi, sementara masalah nyata seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan menunggu di ruang tunggu demokrasi. Bangsa kita tampaknya sedang mengalami wabah baru, bukan flu, bukan demam berdarah, tapi sindrom sok paling tahu. Gejalanya meliputi merasa opini pribadi adalah fakta absolut, sulit menerima verifikasi, menganggap asumsi sebagai penelitian, bicara keras untuk menutupi lemahnya argumen, ketagihan kamera dan podcast. Pada tahap lanjut, penderitanya bisa percaya bahwa dirinya adalah satu-satunya penjaga kebenaran nasional. Padahal belum tentu bisa menjaga akurasi sendiri. Fenomena ini sangat cocok berkembang di media sosial karena algoritma lebih suka kemarahan dibanding ketenangan. Marah dijual, curiga dijual, drama dijual. Dan sebagian figur publik memahami ini dengan sangat baik. Mereka bukan sekedar bicara, mereka perform. Politik berubah jadi teater, opini jadi senjata, dan fitnah berpotensi jadi konten monetisasi. Masalah terbesar bukan pada profesi dokternya, tapi fitnah yang ditebar. Publik menghormati dokter, mereka menyelamatkan nyawa, mengobati penyakit, menenangkan keluarga. Namun ketika profesi mulia itu dipakai sebagai panggung untuk menebar tuduhan serius tanpa bukti kokoh, masalahnya berubah. Karena masyarakat tentu bertanya, ini sedang edukasi ilmiah atau kompetisi fitnah nasional? Dalam dunia medis, diagnosa tanpa data bisa berbahaya. Tapi ironisnya, dalam arena politik, sebagian figur justru tampak nyaman melempar kesimpulan besar berbekal dugaan tipis dan rasa percaya diri ukuran galaksi. Tuduhan dilempar, narasi dibakar, kecurigaan diproduksi massal. Bukti seringkali datang belakangan atau malah tersesat di ruang tunggu. Fenomena ini melahirkan paradok absurd. Seorang dokter yang seharusnya terbiasa dengan verifikasi ilmiah justru tampak tergoda memainkan seni insinuasi. Jika pasien didiagnosis seperti cara opini sesat dibangun, mungkin resepnya akan berbunyi. Berdasarkan firasat, Anda kemungkinan terkena konspirasi stadium 3. Masalah fitnah tanpa bukti bukan sekedar salah bicara. Ini sangat merusak integritas profesi, kualitas demokrasi, diskursus publik, dan kepercayaan masyarakat. Karena tuduhan besar tanpa dasar kuat ibarat operasi tanpa pemeriksaan. Berisik, berisiko, dan bisa melukai banyak pihak. Lebih parah lagi, fitnah modern sering dibungkus dengan gaya ilmiah palsu. Nada serius, istilah akademik, ekspresi meyakinkan. Padahal isinya kadang hanya spekulasi yang memakai jas laboratorium retoris. Dan ketika kebiasaan ini terus dipelihara, figur publik bisa berubah dari profesional terhormat menjadi distributor fitnah bersertifikat. Perlu dibedakan secara jernih. Kritik adalah bagian sehat demokrasi. Namun tuduhan tanpa dasar kuat adalah cerita berbeda. Kritik bertanya, mana datanya? Fitnah berkata, pokoknya mencurigakan. Kritik mencari kebenaran, fitnah mencari kegaduhan. Kritik membangun bangsa, fitnah membangun engagement. Inilah garis tipis yang sering sengaja dikaburkan. Karena di dunia digital, keraguan massal lebih mudah diproduksi daripada klarifikasi ilmiah. Sekali isu dilempar, meski terbantahkan, residunya tetap hidup. Seperti noda kopi di baju putih. Dan pelakunya kadang cukup berkata, saya hanya bertanya. Padahal pertanyaan yang dilempar dengan framing manipulatif
bisa lebih merusak daripada tuduhan langsung. Masyarakat menghormati pendidikan tinggi dan memang seharusnya begitu. Namun gelar bukan jimat anti salah. Profesor bisa keliru, dokter bisa bias, pengacara bisa salah tafsir, politikus ya Anda tahu sendiri. Masalah muncul ketika seseorang menggunakan gelarnya sebagai tameng mutlak. Karena saya dokter, maka saya pasti benar. Logika seperti ini berbahaya, karena kebenaran tidak ditentukan oleh volume suara, jumlah subscriber, atau panjang titel di kartu nama. Kebenaran ditentukan oleh bukti, metode, verifikasi. Tanpa itu, semua hanya kostum intelektual. Dan publik modern semakin cerdas. Mereka mulai bisa membedakan mana analis berbobot, mana ego yang sedang siaran langsung. Politik hari ini memang bukan sekedar kekuasaan. Ia juga hiburan. Ada tokoh, ada konflik, ada penggemar fanatik, ada narasi heroik, ada pilihan. Kadang bedanya dengan sinetron hanya jam tayang. Dalam sistem ini, figur kontroversial bisa berkembang pesat. Semakin heboh, semakin laku. Maka jangan heran jika sebagian orang lebih sibuk memproduksi sensasi dibanding solusi. Karena solusi sering membosankan, sensasi menghasilkan klik, dan klik bisa jadi cuan. Disinilah publik harus waspada. Jangan sampai kita mengira pertunjukan adalah perjuangan, atau menganggap kebisingan sebagai keberanian. Karena tidak semua yang terdengar lantang benar-benar membawa kebenaran. Seorang dokter ya seharusnya sibuk memeriksa gula darah, kolesterol, dan tekanan hidup pasien. Bukan mendadak menjelma menjadi oracle setara Socrates, Aristoteles, dan Plato. Dan disinilah drama mencapai puncak absurditas. Sang dokter tampaknya tidak sekadar merasa pintar, ia tampak bak filsuf besar. Socrates bertanya demi kebijaksanaan. Dia ini bertanya demi kecurigaan. Plato membangun republik ideal. Dia podcast dan bermain medsos hanya untuk merusak citra orang lain. Aristoteles menggunakan logika formal. Dia malah cukup memakai rumus, kalau saya curiga berarti saya benar. Mereka salah. Jika filsuf Yunani dahulu mencari kebenaran melalui refleksi mendalam, si dokter tampaknya lebih nyaman menempatkan diri sebagai oracle modern. Bukan oracle dari kuil suci, tapi oracle dari studio podcast. Dengan ekspresi serius, narasi dramatis, dan keyakinan setebal beton proyek, setiap opini dilontarkan seolah sabda akademik. Tuduhan soal ijazah palsu pun dibingkai bukan sekedar opini. Ini diperlakukan seolah hasil penelitian besar. Nyaris seperti menemukan teori baru yang bisa mengguncang peradaban politik dunia. Padahal publik kadang hanya bertanya, ini hasil riset ilmiah atau overthinking dengan mikrofon. Penelitian sejati memiliki syarat, metodologi jelas, data valid, verifikasi independen, objektivitas, dan tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Ini yang terjadi, menyimpulkan dulu ijazah palsu, baru bukti-bukti dicari kemudian. Jadi sepertinya, dalam dunia overconfidence digital, syarat baru tampaknya lebih sederhana. Cukup bicara lantang, tampil meyakinkan, framing dramatis, ulangi terus, anggap viralitas sebagai validasi. Maka pendukungnya akan menganggap itu sebuah kebenaran dari penelitian jenius sang dokter. Jika semua tuduhan bisa disebut penelitian, maka grup WhatsApp keluarga pun layak menjadi lembaga riset strategis nasional. Masalah terbesar dari pola ini bukan sekedar salah, tapi ilusi intelektual. Yaitu ketika seseorang terlalu menikmati citra sebagai pemikir besar, hingga ia lupa bahwa ilmu pengetahuan dibangun oleh keraguan, verifikasi, dan kerendahan hati. Bukan ego kosmik. Fenomena ini melahirkan spesies baru dalam diskursus publik. Homo podcastus overconfidensus. Ciri-cirinya menganggap opini pribadi setara riset akademik. Merasa diri benteng terakhir kebenaran nasional. Sulit membedakan kritik dan insinuasi. Percaya diri melebihi bukti, menjadikan gelar sebagai tameng absolut. Pada tahap akut, penderitanya bisa merasa dirinya bukan hanya dokter, melainkan nabi intelektual republik. Jadi perlu kita ingat, tidak semua yang terdengar intelektual benar-benar ilmiah. Tidak semua yang penuh kecurigaan adalah filsafat. Dan tidak semua percaya diri layak dianggap oracle. Karena Socrates mencari kebijaksanaan,
Plato membangun pemikiran, Aristoteles merumuskan logika, sementara versi oracle modern ini lebih sibuk membangun panggung. Pada akhirnya, jika kritik ingin dihormati, ia harus berdiri di atas bukti, bukan di atas ego. Karena stetoskop sebaiknya tetap digunakan untuk mendengar detak jantung, bukan untuk mendengar bisikan konspirasi dari fotokopi ijazah. Dan sayangnya, BPJS belum menanggung pengobatan untuk sindrom merasa diri Sokrates nasional. Kisah dokter sok hebat yang terlalu jauh melompat ke arah fitnah politik ini seharusnya menjadi pelajaran penting. Bahwa kecerdasan tanpa kehati-hatian bisa berubah menjadi kesombongan publik. Bahwa gelar tanpa integritas bisa berubah jadi topeng kredibilitas palsu. Dan bahwa demokrasi sehat butuh kritik berbasis fakta, bukan spekulasi berisik berkedok kepedulian. Jika ingin mengkritik, silakan. Jika punya bukti, tampilkan. Tapi jika hanya modal ego, asumsi, dan hasrat viral, mungkin yang perlu diperiksa bukan ijazah orang lain, melainkan kadar overconfidence sendiri. Karena pada akhirnya, stetoskop sebaiknya tetap digunakan untuk menyelamatkan pasien, bukan untuk mendeteksi konspirasi yang bahkan logika pun menolak mengakuinya. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras, dan jangan mudah tertipu oleh mereka yang terlalu percaya diri meski bukti masih antri di belakang. Kalau Anda setuju bahwa kritik harus berbasis fakta, bukan fitnah, like, subscribe, dan bagikan. Karena di era kebisingan digital, kewarasan juga butuh panggung. Salam kontra narasi.